Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, Ibu ambil absen dulu ya. Aisyah, Aldi, Wika. Ada yang tahu kemana Wika? Oh ya, ada suratnya. Oke, baik. Oke, hanya Wika saja ya yang tidak hadir pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu, apakah ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Materi kita pada hari ini adalah materi pada bab pertama pembelajaran matematika di kelas 7.2 ini. Nah, ada yang tahu apa materi kita? Ya, silahkan Aisyah. Ya, bagus. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang bilangan bulat. Mungkin anak-anak ibu sekalian sudah melihat atau mempelajari sebelumnya saat waktu di sekolah dasar ya. Apa itu bilangan bulat? Apa saja macam-macam bilangan bulat? Mungkin ada anak ibu sekalian telah juga mempelajari saat duduk di bangku kelas 6. Nah, itu juga sudah mempelajarinya. Baiklah, sekarang ibu mau nanya, materi kita sekarang apa? Ya, bilangan bulat. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Ya, apa? Benar sekali. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan angka 0 atau bilangan 0. Nah, kenapa bilangan 0 ini masuk? Karena pada saat penggambaran pada garis bilangan, kita akan melihat di sana antara bilangan bulat positif dan bulat negatif itu ada angka 0. Nah, angka 0 ini disebut juga dengan bilangan cacah. Ya, bilangan cacah itu apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Bilangan cacah adalah bilangan bulat atau bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu sekalian, siapa yang berani untuk mengulang kembali apa itu bilangan bulat dan apa-apa saja macam-macam dari bilangan bulat tersebut. Ya, ada yang mau? Ya, silahkan. Ya. Ya, benar sekali. Kita beri aplaus untuk temannya. Oke, jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan angka 0. Nah, dari ketiga bilangan tersebut, apakah ada yang tahu bilangan bulat ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kan ada tiga macam tadi untuk macam-macam bilangan bulat. Yang pertama bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Nah, bilangan bulat positif itu ada bedanya, memiliki perbedaan dengan bilangan negatif. Ada yang tahu apa perbedaan bilangan positif dengan bilangan negatif? Ya, benar sekali. Itu tandanya. Kalau bilangan negatif itu memiliki tanda berbentuk tanda kurang sebelum angka. Misal seperti ini. Angka negatif 2. Nah, ini disebut dengan ini di kita
baca dengan negatif 2. Nah, lambangnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini namanya negatif 2. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ada tanda negatifnya. Nah, tanda negatif ini yang membedakan bentuk bilangan positif dan negatif tadi. Nah, mungkin di waktu saat di sekolah dasar juga pernah mempelajari, bukan? Ya. Ada yang tahu dalam contoh kehidupan sehari-hari, apa yang berhubungan dengan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak, kalau masih malu-malu ya, karena kita baru belajar pula, Ibu akan beritahu. Yang pertama itu contohnya termometer. Nah, ada yang tahu bentuk termometer itu? Apa fungsi termometer? Ya, benar sekali Aldi. Itu termometer berfungsi sebagai pengukur suhu. Nah, dalam termometer ini kita tidak akan mengkaji apa itu termometer dan yang lainnya. Kita akan mengaitkannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, termometer, di dalam termometer itu terdapat salah satu contoh bilangan bulat. Nah, dan termometer ini merupakan salah satu contoh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu? Misalnya, seseorang atau Aisyah ingin mengukur suhu ruangan atau suhu tubuh adiknya. Ternyata di sana menunjukkan angka 35,5 derajat Celcius. Nah, 35 ini kita tuliskan kan 35 derajat Celcius. Nah, 35 ini merupakan contoh bilangan bilangan positif, bilangan bulat positif. Nah, di suatu hari, contoh lainnya di suatu hari Aldi mengukur suhu pada suatu freezer di kulkas. Nah, lalu dia mengambil es batu dari dalamnya lalu mengukur suhunya. Ternyata suhunya berapa? Negatif 2, misal negatif 2 derajat Celcius. Nah, negatif 2 ini adalah contoh dari bilangan bulat apa tadi? Bilangan bulat negatif. Nah, ada juga contoh lainnya, misalnya suhu dari air. Suhu normal pada air. Itu biasanya suhu normal pada air berapa? Ada yang tahu? Ya, 0 derajat Celcius. Nah, kan dari 3 contoh itu kita dapat melihat bahwa bilangan bulat juga dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam penggunaan termometer. Nah, mungkin anak-anak Ibu bisa juga melihat pada modul yang Ibu bagikan pada hari kemarin ya. Modul ini dibagikan pada hari kemarin. Ini gunanya untuk supaya nanti pada pembelajaran anak-anak Ibu bisa melanjutkan, bisa membaca dulu materi kita agar otaknya tidak terkejut, gitu ya. Sampai di sini paham? Oke. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak, Ibu yang bertanya. Nah, tadi kan salah satu contoh yang Ibu sebutkan itu ada termometer. Nah, untuk penerapannya. Nah, dari modul yang anak-anak Ibu baca, apalagi contoh penerapan atau contoh dari penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan Wika. Ya betul, dalam pengukuran kedalaman. Pengukuran kedalaman seperti pengukuran kedalaman kapal selam. Nah, di kapal selam itu biasanya dalam penerapan untuk bilangan bulat itu dikaitkan pada bilangan
bulat negatif. Ya, karena dalam penjelasannya itu diberikan kata kunci yaitu di bawah permukaan laut. Nah, permukaan laut itu diibaratkan itu sebagai titik nol. Nah, jika kita gambarkan seperti ini. Jika kita gambarkan itu, tunggu ya. Nah, jika kita gambarkan seperti ini. Nah, kita ibaratkan yang ini ya, yang ini di bawah permukaan laut. Nah, ini air laut ya. Nah, di modul juga ada lebih jelasnya. Nah, ini air. Nah, jika katakan misalnya kapal selam menyelam di kedalaman 320 meter di bawah permukaan laut. Nah, di titik ini sama dengan titik nol ya. Permukaan laut itu diumpamakan titik normal itu titik nol. Nah, sementara yang di atas dari permukaan laut itu disebutkan sebagai titik di atas nol, di atas permukaan laut itu bernilai positif. Sementara untuk nilai di bawah nol, di bawah permukaan laut itu dinotasikan sebagai bilangan negatif. Nah, tuh. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang penggunaan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak? Ada? Oke, jika tidak, Ibu ingin anak-anak sekalian membuat beberapa kelompok yang isinya di setiap kelompok itu ialah 3 orang. Ya, 3 orang satu kelompok. Nah, untuk kelompok di sini siapa? Ya, 3 orang, di sini juga 3 orang, dan di sini juga 3 orang. Oke. Nah, untuk selanjutnya ingin Ibu tugaskan anak-anak Ibu sekalian. Yang pertama itu silahkan baca modul yang telah Ibu bagikan. Nah, ada beberapa lembar halaman 1 sampai halaman 4. Ya, silahkan pahami. Itu tentang mengenal dan mengurutkan. Ya, tentang mengurutkan silahkan anak-anak Ibu baca lalu pahami. Nah, ya kita sepakati dulu ya waktu membacanya itu berapa menit? Berapa? Oke, 10 menit. Oke. Setelah 10 menit itu anak-anak Ibu silahkan baca, dan setelah ini Ibu akan memberikan tugas selanjutnya. Oke, silahkan diskusikan anak-anak untuk 10 menit dalam membaca modul. Ya, kita sudah habis. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan memberikan kesimpulan dari apa yang telah dibaca. Oke, kelompok siapa dulu? Kelompok siapa? Ya, silakan kelompok Wika dulu. Silakan simpulkan apa yang telah didapat dari membaca modul tadi. Oke, silakan. Ya, kesimpulan yang pertama apa? Ya, bilangan bulat ialah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Terus apa lagi? Ya,
Ya, beberapa contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada penggunaan termometer, pengukuran kedalaman kapal selam, serta pengukuran suhu di daerah-daerah pemusim salju. Oke, apa lagi selanjutnya? Tidak ada lagi? Oke, nah selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok Aisyah. Ya, kelompok Aisyah. Silakan kelompok Aisyah itu dikemukakan apa kesimpulannya. Silakan satu orang perwakilan. Berdiri saja di tempat ya. Oke. Oke, silakan. Yang kesimpulan dari kelompok Wika itu hampir sama dengan kelompok siapa tadi? Wika. Yang pertama itu bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, serta bilangan nol. Nah, dalam penerapannya pun hampir sama ya, karena melihat pada modul. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan kelompok Aldi. Ya, baik. Ternyata ada tambahan ya dari kelompok Aldi, yaitu tentang urutan atau keterurutan nilai dari bilangan bulat. Nah, oke, terima kasih kepada kelompok Aldi yang telah menambahkannya ya. Kita beri aplaus dulu. Oke, untuk selanjutnya mengurutkan bilangan. Ya, seperti yang dikatakan oleh kelompok Aldi tadi, mengurutkan bilangan itu ditandai dengan garis bilangan agar mudah diingat ya untuk melihatnya. Nah, pada garis bilangan bulat itu terdapat garis yang membagi bilangan bulat menjadi 3 bagian. Nah, di antaranya yaitu angka positif, bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0. Nah, nih dapat kita lihat dari yang ini. Dapat kita lihat dari yang ini, Ibu berikan contoh ya. Nah, bilangan 0 menjadi titik normal dari bilangan bulat. Nah, karena di sana tidak ada tanda positif dan tidak ada tanda negatif. Ya. Nah, selanjutnya itu bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif apa saja? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin kalau kita lihat dari urutan berdirinya itu semakin ke kanan ya. Semakin ke kanan semakin nilainya semakin besar ya, betul. Nah, kita lihat lagi untuk nilai dari negatif. Kita lihat urutannya semakin ke kiri. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan nilainya? Nah, kita patokan dari 0. 0 ke kanan dari 0 itu nilainya semakin besar karena bilangan bulat positif. Nah, bagaimana nilai yang di sebelah kiri 0? Bagaimana nilainya? Ya, nilainya semakin kecil. Nah, berarti untuk bilangan bulat kita simpulkan bahwa nilainya semakin ke kiri itu semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan urutannya semakin besar jika kita lihat dalam garis bilangan. Nah, itu kuncinya dalam urutkan bilangan. Ya, jika Ibu tanya, manakah yang lebih besar antara 2 dengan 5? Ya, besar 5. Jika ditanya, manakah yang lebih besar antara 0 dengan 1? Ya, betul. Manakah yang lebih besar antara 0 dengan min atau negatif 1? Manakah yang lebih besar? Kenapa 0? Oh ya, baik, terima kasih atas jawabannya ya, Aisyah. Karena kenapa 0 itu lebih besar dari negatif 1? Itu karena
0 terletak di sebelah kanannya negatif 1. Ingat tadi kuncinya, semakin ke kanan, jika letaknya di sebelah kanan, maka oke, selanjutnya setelah selesai mengerjakan latihan ini, coba lihat bagian belakangnya, coba dibalik lagi modulnya. Itu ada bagian kolom mind mapping. Nah, mind mapping ini ada yang tahu apa itu? Apa? Ada yang tidak tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu kasih jawab ya. Ibu beritahu, mind mapping ini adalah peta konsep. Nah, kenapa dikatakan peta konsep? Karena di sini kita membuat sebuah ringkasan dari pemahaman kita, gitu. Kita buat berbagai bentuk bagan atau pola atau gambar atau bagaimana. Yang penting kita ingat nanti apa catatan-catatan penting tentang materi yang telah kita jelaskan. Nah, mungkin anak ibu pernah melihat pada buku paket. Nah, itu ada bagian awal bab, itu ada nama peta konsep. Nah, pernah kan lihat? Ya, seperti itu. Nah, yang sekarang ibu ingin anak-anak ibu membuat peta konsepnya ini itu sekreatif mungkin, ya, sekreatif mungkin mengenai tentang yang pertama tadi apa ketika pengenalan bilangan bulat. Nah, pengenalan bilangan bulat, tentang mengurutkan bilangan bulat. Silahkan buat peta konsep semenarik mungkin agar nanti saat dibaca-baca ulang itu enak ya, saat dibaca-baca ulang tidak membosankan dan akhirnya materi yang kita pelajari bisa diingat ya. Oke, silakan ibu beri waktu 5 menit untuk membuat peta konsepnya ya, silahkan. Nah, setelah selesai peta konsepnya, kita lanjut dulu ya pembelajaran kita. Ada yang sudah peta konsepnya? Oke, ada lagi? Oke, sudah semuanya. Oke, nah sekarang kita nanti bahas tentang peta konsep nanti. Nah, ibu yakin anak-anak ibu ini orangnya kreatif, nah dapat membuat peta konsep yang bagus-bagus ya. Dari sini aja sudah kelihatan itu gimana. Nah, silakan balik ya, silakan balik modulnya lagi itu pada sharing. Nah, sharing ini artinya apa? Berbagi. Nah, kita berbagi pengetahuan. Nah, di sini tujuannya berbagi pengetahuan dengan teman, ya. Nah, silahkan anak-anak ibu buat ada 1 sampai 2 soal pada kegiatan itu. Silahkan buat kegiatan ini dan langsung diisi di modul ya. Silahkan buat pada kelompoknya masing-masing. Nah, silakan dibuat dan pecahkan masalah apa yang ada pada kegiatan pada soal tersebut. Nah, setelah itu silahkan anak-anak ibu berikan tanggapan nanti ya. Nah, yang kelompok yang telah siap silahkan mempresentasikan ya. Silahkan presentasikan ke depan teman-temannya, dan teman-temannya yang mendengar itu silahkan berikan tanggapan. Oke, baik. Ya, silahkan. Nah, baiklah. Selanjutnya, karena ibu lihat telah banyak yang selesai, ya. Masih ada yang belum selesai? Baiklah, apakah sudah siap mengerjakan soal yang ada di kegiatan sharing pada modul itu? Ibu lihat karena sudah banyak suara ya. Baiklah, kita lanjut untuk membahasnya satu persatu. Yang pertama untuk soal pertama ya. Soal pertama apa tadi? Oke, apa itu bilangan bulat? Nah, ada yang ingin menyampaikan? Oke, silahkan. Kelompoknya Aisyah. Ya, silakan apa itu bilangan bulat?
Ya, benar. Apakah ada jawaban yang sama dengan jawaban yang disebutkan oleh kelompok Aisyah tadi? Oke, baiklah, kalau tidak ada berarti jawabannya sama ya. Nah, bilangan bulat ialah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, untuk kita pindah ke jawaban yang nomor 2 ya. Cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, siapa yang ingin menjawabnya? Oke, silahkan kelompok Wika. Apa? Ya, benar sekali. Dalam mengurutkan bilangan itu kita mengurutkannya melihat dari bilangan, jadi garis bilangan. Ya, benar. Kita lihat posisinya, semakin ke kanan dari garis bilangan tersebut maka nilainya semakin besar, sementara semakin ke kiri itu semakin kecil. Oke, benar. Ada tambahan yang lain? Ya, silakan kelompok Aldi, tambahannya apa? Oke, yang lainnya sama. Terus yang menjadi membedakannya apa? Ya, betul. Ya, jika kita ditemukan dalam soal, maka lihat apa petunjuk soalnya. Jika disuruh mengurutkan dari yang terbesar, ya dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, tapi tetap menuju kepada posisi dari bilangan bulat tersebut. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok Aldi atas tambahannya. Apakah ada tambahan yang lain? Oke, jika tidak, kita langsung kepada kelompok jawaban ke-3. Itu manakah yang lebih besar antara angka 73254 dengan angka 8374? Nah, ada yang ingin menjawab? Kelompok mana? Ya, kelompok Wika. Mana yang lebih besar? Oke. Ya. Oke, apakah ada jawaban yang lain? Ada? Sepertinya ada kelompok yang ingin menjawab lagi. Nah, tapi malu-malu ya. Kita tidak boleh malu-malu. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi kalau salah kita perbaiki bersama, ya. Oke, kelompok Aldi, apa? Ya, ternyata untuk Wika dan Aldi itu jawabannya berbeda. Nah, bagaimana dengan kelompok Aisyah? Sama dengan Aldi. Oke. Nah, ternyata ada jawaban yang berbeda untuk nomor 3. Ya, Wika, di mana letak bagaimana 8374 itu lebih besar dari 73254? Apa? Oh, gitu. Karena angka awalnya lebih besar ya, 8 dengan 7. Nah, kelompok Wika dan Aisyah. Nah, karena jawabannya sama ya. Kenapa besar 73254 dengan 8374? Iya. Ya, baik. Oke. Karena 73254 itu terdiri dari 5 angka. Dari 5 angka ini ada urutan bilangan. Yang pertama satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Nah, karena posisi bilangannya yang berbeda, itu menjadikan angka 73254 lebih besar dari 8374. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengurutkan kedua bilangan ini? Kan bilangannya bersusun dengan banyak ya. Ada yang 5 angka, ada yang 4 angka dalam bilangan tersebut. Nah, oke, bagaimana cara kita? Nah, jadi ya, sebelum kita lanjut, jawaban yang benar yang mana? Oke, jawaban yang dijawab dari jawaban Aldi dan Aisyah ya. 73254 itu lebih besar dari 8374 ya. Nah, ya, jadi yang kita lihat itu bukan besar angka depannya, tapi posisi angkanya yang kita lihat. Nah,
Nah, langkah-langkah kita bagaimana agar kita tidak keliru untuk kedepannya? Yang pertama, kita lihat bagaimana jumlah bilangan penyusun, angka penyusun dari bilangan tersebut. Nah, kita lihat 7, 3, 2, 5, 4 itu terdiri dari 5 angka. Kalau 5 angka apa? Setelah yang pertama, angka tersebut tersusun dari angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Nah, sementara angka 5, 3, 7, 4 itu terdiri dari angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Hanya sampai ribuan. Sementara puluh ribuan mana yang lebih besar? 1.000 apa 10.000? Oke, yang 10.000. Nah, dari urutan itu saja kita sudah melihat bahwa yang lebih besar itu adalah angka 73.000. Ya, 73254 ini dibaca dengan 73.254. Sedangkan untuk 8374 itu dibaca dengan 8.374. Nah, jadi dalam mengurutkan bilangan itu kita lihat dari posisi bilangan tersebut. Nah, jika bilangan tersebut walaupun angka depannya kecil, namun diposisikan dalam posisi yang besar, ya, yang seperti yang tadi, maka posisi tersebut kita jadikan sebagai posisi dari nilai yang ditentukan. Nah, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan atau ada yang diragukan mengenai pengenalan dan mengurutkan bilangan bulat? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita melanjutkannya, kita akan buat kesimpulan dulu tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, baiklah, di materi yang telah kita pelajari, kita buat beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, kenapa kenapa dalam mengurutkan bilangan perlu mempertimbangkan nilai bilangan tersebut? Nah, yang pertama karena kita harus menentukan nilai yang besar dan yang kecil. Nah, dalam mengurutkan tentu kita akan mengurutkan apakah dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Oke, yang kedua, dalam mengurutkan bilangan kita selain menentukan menentukan nilai dari bilangan tersebut, apakah negatif atau positif, kita juga menentukan posisi dari nilai bilangan tersebut. Misalnya angka posisi di satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan buat kesimpulan ini ditambahkan lagi di peta konsepnya, ya, agar dapat diulang-ulang kembali. Nah, dan untuk modulnya setelah pembelajaran ini kita kumpulkan dulu ya. Ibu akan menilai tugas yang dibuat tadi. Nah, untuk tugas di rumah itu kerjakan lembar kerja peserta didik, ya, lembar kerja peserta didik 1, itu halaman 7. Nah, silakan kerjakan di rumah sebagai PR untuk besok kita belajar mengenai operasi bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan kumpulkan PR dan membahasnya dulu, ya. Oke, baiklah, jika tidak ada, mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah, sampai ketemu kita untuk esok hari pembelajaran matematika dengan materi bilangan bulat. Yang kedua itu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Baiklah, sekian saja. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan gali-gali lagi informasi dari beberapa sumber pembelajaran matematika, khususnya kelas 7 ya, semester 1, agar dapat kita menambah informasi mengenai pembelajaran matematika di bilangan bulat ini. Baiklah, sekian dari Ibu. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.